Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara, pada malam hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memimpin gerejanya Gey Ho Kim Tong dan juga keluarga kita. Tuhan telah memimpin gerejanya dan keluarga kita di tengah masa pandemi yang tidak mudah ini. Maka dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, saudara, kita akan bersama-sama mengikuti acara bersama dari seluruh Gey Ho Kim Tong, yaitu Thanksgiving Journey. Akan ada saudara-saudara kita dari Indonesia nanti yang akan memimpin acara pada malam hari ini, dan juga pendeta Caleb Tong dan juga pendeta Agus akan membawakan renungan juga nanti. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mengikuti acara pada malam hari ini, Thanksgiving Journey. Kita akan segera memulai Thanksgiving Journey dengan rasa syukur seperti yang tertulis pada Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan yang berbuat baik sepanjang masa, yang tidak pernah lelah memelihara kami, merawat kami, menuntun kami, memimpin kami, dan selalu memberkati kami. Biarlah pada malam hari ini kami bersama-sama mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami semua dari permulaan sampai selesai hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan keluarga. Dalam tahun-tahun yang kita lalui sampai hari ini. Mari bersyukur kepada Bapa dengan pujian, ku bersyukur Bapa.
Shalom! Selamat bergabung dalam segmen My GII pada rangkaian acara Thanksgiving Journey. Kali ini kami akan mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang sudah berjerih lelah, terutama di masa pandemi ini, yang secara tidak langsung membuat sebuah perubahan yang tidak pernah terpikirkan. Tapi sebelum itu, Nan, kita juga perlu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada GII Ho Kim Tong selama ini. Dari yang dulunya GII hanya satu lokasi, kemudian Pendeta Caleb Tong bersama dengan para penatua pada waktu itu memberi visi dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan unit lainnya, sampai akhirnya pada saat ini GII Ho Kim Tong sudah mempunyai 28 lokasi. Wah, keren banget ya, Gam. Selain itu, pelayanan jangkauan misi sekarang sudah menjadi satu yayasan, yaitu Parousia Ministry. Dan pelayanan sekolah dari sekolah TK yang dulu ada di Gardu Jati, sekarang kita sudah mempunyai Trimulya, Bintang Mulia, dan Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dan seluruh unit pelayanan ini, puji Tuhan, masih diberkati hingga saat ini dan masih terus berlangsung walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Betul sekali, Nan. Mungkin pandemi ini dirasa tidak mudah untuk dijalani. Tetapi sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa ketika di masa ini GII Ho Kim Tong tetap bisa menjadi berkat. Demikianlah segmen My GII kali ini. Selain seluruh pihak yang telah diapresiasi, masih banyak yang bisa kita syukuri. Dan bersyukur bahwa gereja kita adalah gereja yang diberkati, sehingga GII Ho Kim Tong bisa menjadi gereja yang berbuah. Mari kita siapkan hati kita untuk melanjutkan perjalanan syukur kita dalam Thanksgiving Journey. Soli Deo Gloria! Sebuah lagu karya senior pastor kita, Pendeta Dr. Caleb Tong. Lagu ini lahir dari hati sanubari, agar hidupnya tidak percuma, tapi giat menggunakan waktu dan tetap setia sampai akhir, memperkenankan hati Tuhan. Takkan ku tak mau hidup percuma, tidak ada hasil, biarlah kita menggunakan setiap waktu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Gunakan setiap waktu giat bagi Tuhan, agar hidup kita tidak percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku,
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua anugerah dari Tuhan membuat kita dari hari pertama sampai sekarang ini tidak berhenti-berhenti kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Kalau Tuhan tumbuhkan pohon itu, dia tumbuh dari dalam keluar. Ya, dari bawah akar ke atas. Lalu dia berbuah lebat. Tetapi pohon yang paling lemah di antaranya adalah pohon anggur. Dia harus ditopang. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan kayunya tidak gunaan lain, cuma satu berbuah. Gereja juga hidup, mati, jatuh, bangun, maju, mundur, sudut pasang dalam penopangan daripada anugerah Tuhan. Maka kita anut sola scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi. Dan juga sola gracia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menumbuhkan gereja. Dan kita menganut satu pola, yaitu satu hal yang sangat esensial. Kita harus sama-sama. Things essential, unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital, esensial, itu mesti bebas. Jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal, harus charity. Penuh dengan cinta kasih. Jadi kita hidup dalam kasih, dalam iman, dalam anugerah, dalam firman, dalam kebenaran, dan dalam kasih Allah. Gereja ini bertumbuh. Dari luar, dari dalam ke luar. Dari bawah ke atas. Lalu dari dekat ke jauh. Maka gereja kita mulai di Bandung. Dari 1 kebaktian menjadi 5 kebaktian. Nah, dari 1 tempat menjadi 12 tempat. Terus tambah lagi. Demikian juga dari 1 negara menjadi 3 negara. Dari 1 kota ke puluhan kota. Ya, jadi provinsi ke puluhan provinsi. Jadi Hoimtong bertumbuh begini pesat karena kita menganut satu pola, yaitu kita menggerejakan keluarga. Dan menggerejakan keluarga. Supaya orang tidak berkeluarga, tapi keluarga di gereja. Orang yang berkeluarga menjadikan keluarga seperti tempat ibadah untuk melayani Tuhan. Maka setiap keluarga harus seisi keluarga menjadi orang percaya. Yang belum percaya dimenangkan. Jadi setiap orang punya bagian yang berbeda-beda. Tapi mereka bisa sama-sama melayani Tuhan. Kebahagiaan satu keluarga bukan dari orang kaya, orang pintar, orang hebat, orang luar biasa. Tapi dilihat daripada bagaimana kita memperhatikan yang paling rendah, paling kecil, paling hina, paling papa. Nah, karena kita ada orang yang papa nista. Kita orang-orang yang tidak memiliki kepunyaan apa-apa. Maka Tuhan memberkati kita. Maka Hoimtong bisa menjadi hari ini karena kita belajar rendah hati. Dan Spurgeon mengatakan, dasar melayani Tuhan adalah rendah hati. Step kedua, rendah hati. Step ketiga, tetap rendah hati. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita memandang yang paling kecil itu penting, maka Hoimtong bisa bertumbuh dengan lebih besar, lebih baik lagi. Jadi bukan orang kaya yang dipentingkan, tapi orang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Orang tidak mampu. Nah, keluarga juga begitu. Dari si aku yang kecil ke si aku yang besar itu. Kita harus pentingkan si aku yang paling kecil, paling hina, paling dina. Supaya mereka ditumbuhkan dalam kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Dan saya waktu datang ke Hoimtong, waktu saya mau lepaskan sekolah itu, saya dipanggil oleh 2 orang misionari yang menjadi dosen saya. Dr. Macwell dan juga istrinya. Dan mereka ajak saya ke
tempat tinggal dia mes di saat waktu itu. Ya, dan Anda tahu kami 2 orang di sini yang paling sayang murid di antara semua adalah engkau. Tapi kami tidak pernah menyatakan bahwa kami menyayangi engkau lebih dari yang lain. Engkau nanti kalau sampai di gereja belajar hal ini. Jangan meremehkan yang miskin, yang kecil, yang kurang diperhatikan. Karena orang kaya bisa jatuh miskin. Dan orang miskin satu hari bisa jadi orang kaya. Dan kita mengetahui dari keturunan orang pengemis bisa muncul raja. Tapi keturunan raja bisa juga ada yang melarat menjadi pengemis. Jadi orang naik turun, jatuh bangun jangan taruh dipentingkan. Tapi penting jiwa dia, perasaan dia. Ya, saya belajar hal ini dari hari pertama sampai sekarang ini. Waktu saya datang di Hokim Tong, mau dijadikan penginjil. Saya diuji oleh 3 orang senior. Nah, 3 orang uji saya 3 hal. 1, karakter saya bagaimana. Jiwa dedikasi bagaimana. Kedua, khotbah saya, doktrinnya bagaimana. Lalu dia tanya 1 hal. Kamu di sini kerja berapa jam satu hari? Saya bilang 24 hour service. Bagus. Jadi dalam keluarga besar atau keluarga kecil semua sama. Ada kesulitan masing-masing. Kalau kita tidak bisa telan pahit, kita tidak bisa menikmati kemanisan dalam hidup ini. Jadi kita harus belajar bagaimana belajar di dalam keluarga itu. Ungkapkan 4 kalimat yang paling susah. 1, terima kasih. Kalau kita tidak berterima kasih, kita tidak merasa bersyukur gitu. Kedua, sorry, I'm wrong. Saya salah. Karena setiap orang bisa meleset, bisa salah. Kalau tidak bisa mengakui salah, gak mungkin kita bisa bangun yang indah. Yang ketiga, yaitu kita harus belajar 1 kalimat. You are better than me. Engkau lebih indah dari saya. Karena kita tidak pandang bagian yang jeleknya, yang gelapnya. Tapi kita cari keunggulan dari orang itu. Dan kita menghargai, appreciate keadaan dia. Ya, yang paling susah adalah what can I do for you? Selalu bersiap melayani, bukan dilayani. Maka di dalam Indonesia ada 1 lagu yang indah. Melayani lebih sungguh. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Maka kita juga belajar melayani. Tidak hanya melayani orang yang kaya, juga melayani orang yang miskin. Tidak hanya melayani orang yang butuh, juga melayani orang yang tidak butuh. Dan kita mengetahui seorang developer ya yang pandai itu, dia bisa menjual barang yang orang tidak butuh sampai beli dari dia. Ya toh? Tapi yang lebih hebat lagi, orang butuh tapi tidak ada. Dia bisa carikan sesuatu yang dia tidak ada untuk dijual kepada orang yang membutuhkan. Tapi lebih hebat lagi adalah orang nggak butuh bikin butuh. Terus yang tidak ada pada dia bisa carikan pada orang yang tidak butuh, tapi sekarang butuh diberikan kepada dia. Di dalam keluarga juga begitu. Kita tidak hanya dari pandangan kita sendiri bagaimana merasa orang ini butuh nggak butuh. Tapi butuh nggak butuh kita selalu ada stok. Dan stok itu bukan dari Tuhan. Anugerah Tuhan. Supaya kita bisa berikan kepada dia. Nah, kembali kepada pekan keluarga ini. Harapan kita kepada generasi penerus bagaimana? Orang yang tidak mengindahkan sejarah. Tidak mungkin ukir sejarah. Kita harus cari akal-akal. Iman semula
cinta kasih semula bagaimana dibangun di gereja ini. Sehingga bisa dari 200 orang, 300 orang, bisa jadi puluhan ribu orang. Dan kita belum mencapai target kita. Saya sering berkata kepada mereka, kalian memberi persembahan begitu sedikit, hasilnya begini baik. Kenapa gak banyak sedikit? Saya bilang saya hidup lebih dari cukup. Dan gereja juga baik sama saya. Anggotanya baik, majelis baik sama saya. Saya bisa sampai 60 tahun di Hoi Im Tong. Padahal secara Hoi Im Tong cuma 70 tahun. Dari 51, letakkan batu pertama. 54 resmi. Saya 61, 10 tahun kemudian, saya mendarat di sini. Nah, 64 saya dipendetakan. Sampai sekarang sudah dari 61 sudah 60 tahun genap. Saya sudah merasa lebih dari cukup. Harap ada generasi muda yang teruskan ini. Tapi penting jangan lupa. Kasih semula, iman semula, harapan semula, pola tata semula yang baik harus dipegang, dikembangkan. Dan hebatnya ya, kalau kita bangun rumah ya, dari 2 tingkat mau jadi 3 tingkat, jadi 4 tingkat, harus bongkar semua. Tapi pohon tidak. Waktu kecil sampai besar, nggak bongkar-bongkar, nggak cabut-cabut. Karena tumbuhnya dari dalam. Maka Tuhan Yesus mengatakan, yang kau lakukan, engkau juga akan lakukan. Dan engkau akan lakukan lebih besar. Bukan lebih besar dari aku, tapi lebih besar dari ini. Berdasarkan anugerah Tuhan, kalian harus lebih hebat dari generasi sebelum kalian. Lebih hebat dari engkau. Ya. Saya kira Hoi Im Tong punya generasi yang bagus. Seperti paduan suara dari Angelic ya, yang dipimpin selama ini oleh Ibu Dorcas. Sekarang semua para besar-besar lah sudah menjadi generasi penerus. Kenapa kita pentingkan musik di gereja ini? Karena musik membawa kita masuk di dalam dimensi keempat. Panjang, lebar, tinggi, dalam. Satu lagi dimensi keempat yaitu mendalam. Memperdalam firman Tuhan. Memperdalam pengalaman dalam Tuhan. Memperdalam cinta kasih dari Tuhan. Dan apa itu dalam? Perpanjangan panjang. Pelebaran lebar. Pertinggian tinggi. Ya dah? Jadi tumbuh dari dalam keluar. Generasi ke generasi turun menurun menjadi lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat lagi. Ini jangan lupa. Nah, kalian harus teruskan visi-visi mereka yang mendahului kita. 感谢主，因为他有说不尽的恩赐，各样美善的恩赐，各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来，在他并没有改变。也没有转弱的婴儿，因为主耶稣昨日、今日永远是一样的，他的爱没有改变，他的能力没有改变，他的恩典没有改变，他的同在也没有改变，他的恩典也没有改变。他要叫我们成为一个恩上加恩、利上加利、福上加福、乐上加乐、荣上加荣的教会。所以我们晓得。无过不成家，但是中国人以家为本，所以我们要教会好，家庭要先好。如果有了健全美好的家庭，全家信主，全家爱主，全家侍奉主，这个教会一定兴旺的。我们感谢主，福音堂从1951年奠基在这里，开始有自己的教会。1954年建成了献堂。那么讲到这个教会家庭化跟家庭教会化，我们要从一讲到一，从小我到大我，
世界上最大的数目是1，最小的数目也是1。如果家庭没有建好，不能够用家庭去改变这个社会，就不能够用这个教会去改变这个世界。我们感谢主，福音堂存留到今天，我们所用的办法是一张桌子、一口袋子，还有一颗脑子。我们有同样的想法，有同样的做法，有一起的钱财一起用，奉献放在一起用，而且我们有这个一个会议来决定一切的事情。所以福音堂能够从小到大，从内到外，从近到远，做到远近并传，内外兼顾，发扬光大，做神的工作。所以我们不但有布道所，还有这个小分堂，以后到这个大堂，我们分布在全世界3个国家，还有几十个地方。感谢主。那今天我们讲到我们未来的1年要怎么样做？第一是我们要更新我们自己，要去更新这个世界。所以我们要先从自己做起。中国人说，修身养性，齐家治国平天下，从自己开始，以后才一个家庭，从一个家庭才能够一个国家，从一个国家才整个天下，上帝的整个世界都更新。那么讲到新呢，这个东西呢，圣经讲到3个新。第一是复兴，恢复以前有新的样式，这个记载在耶利米哀歌最后1章最后1节。第二就是重新不是再来一次，是从那里，从那个源头，最新的源头神那里，我们来更新我们的生命。第三是罗马书第12章，讲到毛虫可以变成飞蛾，可以产蛋。那么生命的更新也是这样，是跟以前完全不一样了。保罗说，你要把你的心献给神，让神来管理你。你要察验什么是上帝纯全、善良、可喜悦的旨意。所以不要效法这个世界，要更新变化，做新造的人。因为上帝把新的心给我们，把新的灵放在我们里面。所以我们要像耶稣想的，耶稣做的，耶稣行的，耶稣说的，耶稣成就的去做更大的事情。所以新的1年，我们盼望大家从自己做起。你要成为你家里最好的一个人，你就能够建立一个世界最好的一个教会。我就讲到这里。Gerakan kasih Kalvari mendorongku tiap hari.
Terima kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam rangkaian bulan keluarga dan khususnya acara hari ini, Thanksgiving Journey. Mari kita pikirkan mengenai kehidupan rumah tangga, keluarga yang berbuah, fruitful family. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, Alkitab berbicara bagaimana hidup kita, keluarga kita mestinya berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita pikirkan tentang fruitful family, saya rasa itu adalah sebuah ide yang sangat baik dan sangat indah. Bahwa keluarga kita bisa berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saya mau bacakan untuk kita sekalian. Dari Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ide firman Tuhan ini sangat luar biasa buat kita sekalian. Kalau saya saudara ingin berbuah, kata firman Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan di sini. Pertama adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Remain in me, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Oleh karena saya dan saudara adalah ranting-ranting dari Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-ranting dan Yesus adalah pokok anggur yang benar itu. Itu sebabnya kalau saya dan saudara mau berbuah, kita mesti tinggal di dalam Dia, tidak kemana-mana. Tetapi remain, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kata firman Tuhan, saudara itu harus mau dibersihkan. Istilahnya adalah pruning. Jadi saudara itu mau dibetulkan oleh Dia, mau dibersihkan oleh Dia dari hal-hal yang tidak perlu. Seperti ranting itu seringkali perlu disiangi, dibetulkan, dibereskan, dibuang perkara-perkara yang tidak baik. Supaya memastikan ada pertumbuhan yang baik, memastikan ada buah yang keluar dengan lebat. Dan yang ketiga kata Tuhan Yesus adalah, saudara perlu menerima nutrisi dari Dia. Dengan remain in me, itu kita mendapatkan sesuatu gizi, nutrisi dari Tuhan. Karena kata Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa firman-Nya jelas untuk saudara dalam hidup keluarga kita. Be fruitful. Marilah kita berbuah-buah. Sebab kata Tuhan Yesus, dengan berbuah banyak lebat dan tinggal tetap, maka Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, kalau kita bicara lebih jauh tentang fruitful family, sebenarnya ada 3 perkara mari kita pikirkan. Pertama adalah saudara harus bertumbuh sebagai keluarga sampai menghasilkan. Saya suka sekali mendengar orang berbicara, saya di sini bertumbuh, kalau saya kebaktian di gereja tertentu saya bertumbuh. Maafkan, seringkali itu cuma ide saja. Orang merasa bertumbuh tetapi belum tentu dia berbuah. Saya kalau tidak begini saya tidak akan merasakan hasil. Saya suka kebaktian di sini saya merasa bertumbuh. Tetapi itu cuma perasaan. Tujuannya bukan cuma merasa bertumbuh. Tujuannya adalah betul-betul berbuah. Maka kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku, terus di dalam aku dibersihkan di dalam Kristus dan kemudian mengalami nutrisi dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan pada waktunya. Jadi jangan bicara soal merasa bertumbuh kalau kita tidak menghasilkan apa-apa. Tugas kita sebagai ranting, sebagai keluarga adalah berbuah, produktif bagi Tuhan. Saya teringat selalu dengan lagu dari pendeta senior kita Pak Caleb Tong. Yang berkata, ku tak mau hidup percuma. Hidup tiada artinya. Tiada hasilnya. Jangan itu terjadi pada kita. Kita ingin keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang produktif. Keluarga yang akan tumbuh dan menghasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua saudara sekalian, kita pikirkan apakah setiap anggota keluarga kita mengalami pertumbuhan. Kenapa demikian? Karena kita harus memastikan bahwa setiap anggota keluarga kita itu mengalami pertumbuhan dan berbuah. Kita perlu bekerja sama di dalam setiap member, anggota keluarga kita. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan, tugas kita bersama memastikan mereka bisa kenal Tuhan Yesus, mengalami kekuatan, mengalami keselamatan dalam Tuhan. Tapi lebih daripada itu, supaya mereka juga bisa berbuah bersama-sama.
Saya percaya ada banyak keluarga sebenarnya di gereja kita yang betul-betul fruitful. Betul-betul berbuah, dan kalau melihat hidup mereka, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Kagum. Oleh karena seluruh member, seluruh anggota keluarganya itu berbuah-buah. Dari opa omanya, dari papa mamanya, dari pamannya, tantenya, anak-anaknya, bahkan menantu-menantu, cucu-cucu semua berbuah bagi Tuhan. Bukankah itu tujuannya seluruh keluarga menjadi fruitful family? Kadang-kadang memang kita tahu ada anggota keluarga yang bermasalah, yang mengalami pergumulan dan kesulitan. Nah, itu perlu kita dukung dan bantu bersama. Agar mereka itu tidak seorang pun di antara anggota keluarga kita itu yang kemudian terbelakang, tidak ditolong. Mereka perlu untuk bisa ditolong, mereka perlu untuk bisa dibantu sampai mereka itu tumbuh dan berbuah. Dan yang ketiga, saudara sekalian, dikasih Tuhan. Kalau seluruh anggota Hok Kim Tong, seluruh family di dalam gereja Hok Kim Tong itu menjadi family yang kuat, yang fruitful. Saya sudah bisa membayangkan betapa Tuhan itu dimuliakan lewat semuanya. Oleh karena Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kamu tahu pohonnya. Buah-buah yang kita hasilkan itu akan menyatakan pohonnya. Dan bagaimana Kristus diketahui, dikenal orang? Dari buah-buahnya bukan? Itu sebabnya saya mau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam bulan keluarga ini, panitia bulan keluarga sudah berbulan-bulan lalu memikirkan bagaimana kita ada perubahan. Ada transformasi di dalam keluarga. Itu sebabnya mereka berusaha dengan sungguh-sungguh bersama dengan berbagai elemen dalam gereja kita. Mensukseskan keluarga demi keluarga kita. Saya mengerti bahwa ini tidak gampang. Saya mengerti bahwa membuat keluarga kita tumbuh dan fruitful sangat tidak mudah. Tetapi saudara sekalian, bukan tidak mungkin. Dan kita sudah lihat bagaimana pekerjaan Tuhan bekerja. Kehidupan sejarah dari keluarga-keluarga di dalam keanggotaan gereja kita sudah membuktikan bahwa banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak hal yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Banyak hal yang tadinya terpuruk menjadi tidak terpuruk. Banyak juga yang merasa tidak akan ada hasilnya dalam keluarga tertentu. Ternyata ada banyak hasil yang keluar. Dan kita bisa menyaksikan seluruh kemuliaan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. So kasih Tuhan, kalau kita lanjutkan, kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya berbuah itu sendiri. Dikatakan di sini, di dalam hal inilah Bapakku dimuliakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di sini kita lihat dengan jelas korelasi antara memuliakan Bapa di surga dengan jumlah buah yang banyak. Seringkali orang Kristen itu mengambil perspektif satu, mengabaikan yang lain. Dia tidak holistik. Di dalam Alkitab kita melihat di sini jumlah itu penting, kuantitas itu penting. Numerical itu penting. Bilangan itu penting. Itu sebabnya kita tidak bisa mengabaikan ayat ini, bukan? Tuhan berkata bahwa buah yang harus kita hasilkan itu harus banyak. Semakin banyak, semakin Bapa dimuliakan. Jadi jumlah itu menjadi sesuatu yang penting. Kadang saya suka mendengar begini, yang penting kualitas. Saya rasa tidak begitu, bukan? Kita perlu holistik sekali melihatnya. Maka itu sebabnya buah yang harus kita hasilkan itu mestinya berlimpah-limpah. Abundant. Luar biasa bisa dinikmati oleh banyak orang. Semakin banyak dinikmati oleh banyak orang, mereka semakin mengenal siapa Bapa, siapa Tuhan kita. Maka kata Tuhan Yesus, dari buahnya dikenal pohonnya. Kalau buahnya semakin banyak dinikmati, semakin orang bisa merasakan, oh iya, luar biasa bukan hidup di dalam Tuhan. Luar biasa itu firman. Luar biasa kebenaran Tuhan. Oleh karena produksinya banyak, orang semakin banyak menikmati. Lebih lanjut Tuhan berkata begini, yaitu Bapa dimuliakan jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Salah satu bukti otentik bahwa saudara adalah murid Tuhan yang bertumbuh berbuah, itu adalah kalau kita menghasilkan buah. Sekali lagi, kita suka dengar orang berbicara mengenai saya rasa saya bertumbuh. Tapi kalau kita perhatikan orangnya, keluarganya. Saya pernah pergi ke satu rumah makan saudara sekalian. Dan ketika kami selesai makan, ketika kami menikmati makanan itu, sang pemilik datang berkata, bagaimana makanannya? Apakah rasanya oke? Dan seterusnya. Berkali-kali bertanya sampai kami pulang. Pas di depan pintu rumah makan itu tetap diantar oleh yang pemilik
rumah makan itu dan dia bertanya, bagaimana rasanya? Waktu saya sampai di kendaraan dan setir kendaraan, lalu saya berpikir banyak sekali ya pertanyaan tentang bagaimana rasanya, bagaimana rasanya. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Orang ingin mengecap, orang ingin tahu buah-buah yang dihasilkan dalam hidup saudara. Dan menyesal sekali kadang-kadang memang buah yang kita hasilkan adalah bukan buah yang manis, bukan buah yang sedap, tetapi sekali mungkin buah yang pahit. Dan dalam hal itu kita perlu memang mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Be fruitful family, menjadi keluarga. Be fruitful church, menjadi gereja yang fruitful. Kita perlu juga memeriksa ke dalam, memperbaiki semuanya. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan adalah buah yang kata Tuhan Yesus, yang menetap, yang lebat, yang manis, yang bisa dinikmati banyak orang. Kiranya kita akan dipakai Tuhan dalam segala kelemahan kita. Tuhan akan menolong kita sekalian menjadi keluarga fruitful, menjadi gereja yang fruitful bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bertumbuh dalam keluarga seperti pohon yang berbuah, benih firman yang ditanamkan membawa keselamatan. Ia pegang tangan keluarga dan dengar setiap doa untuk berkarya di ladang Tuhan demi kemuliaan-Nya. Ada kasih, sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan terpancar di dalam keluarga. Ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri kita. Ini buah Roh Allah mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Dia pegang tangan keluarga dan dengar setiap doa untuk berkarya di ladang Tuhan demi kemuliaan-Nya. Ada kasih, sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan terpancar di dalam keluarga. Ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri kita. Ini buah Roh Allah mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Ada kasih, sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan terpancar di dalam keluarga. Ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri kita. Ini buah Roh Allah mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Keluarga yang Berbuah. Kita bertumbuh dalam keluarga seperti pohon yang berbuah, benih firman yang ditanamkan membawa keselamatan. Dia pegang tangan keluarga dan dengan setiap
Jemaat sekalian, mari kita jadi keluarga yang berbuah dan gereja yang berbuah. Terus ikuti kegiatan bulan keluarga, baik nasional maupun di lokasi masing-masing. Ingatlah semua yang ada pada kita, terutama hidup kita. Dan GII Hock Im Tong terpanggil untuk memasyurkan kasih Allah bagi dunia ini. Syair yang digubah oleh pendeta Dr. Caleb Tong mengajak kita bersatu meninggikan salib Kristus. Mars GII Hock Im Tong. Masyurkanlah kasih Allah, beritakan Injil sampai ujung dunia, agar mereka yang percaya tidak binasa, diampuni dosanya. Tinggikanlah salib Kristus, bawa Injilnya dalam kuasa Roh Kudus, darah domba anak Allah jadi pohon selamat dunia. Bersatu dalam kesalehanmu, berkenan hatinya selalu, membangun dalam kasih yang murni, saksi nan sejati. Masyurkanlah kasih Allah, beritakan Injil sampai ujung dunia, berbuah senantiasa, limpah ruah mulia. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa nutup sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam acara Thanksgiving Journey malam hari ini. Kami tetap memerlukan Tuhan bersama dengan kami. Dan biarlah kehidupan kami tetap berbuah. Gereja kami berbuah untuk kemuliaan-Mu. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Nya di dalam Yesus Kristus senantiasa dalam anugerah, pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian acara Thanksgiving Journey pada malam hari ini. Kiranya kita sebagai gereja boleh dipakai menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan keluarga kita boleh semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya lewat acara ini saudara kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada hari Minggu ini jangan lupa akan ada Daylight Saving Time. Kita perlu adjust waktu kita untuk mundur 1 jam. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu pada hari Minggu nanti di dalam kebaktian onsite dan juga online. Tuhan Yesus memberkati kita semua.